Sejumlah spekulasi mengemuka pasca serangan teror di Moskow yang diklaim ISIS. Terlebih serangan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Eropa dan NATO yang didukung Amerika Serikat dengan Rusia dipicu perang di Ukraina. Mengapa ISIS menargetkan Rusia? Afiliasi ISIS di Afghanistan, yang juga dikenal sebagai negara Islam di Provinsi Khorasan atau ISKP, mengaku bertanggung jawab atas serangan di balai kota Krokus, Moskow pada Jumat lalu. Menurut Reuters, para pejabat di Amerika Serikat juga telah mengonfirmasi keaslian klaim tersebut. ISKP merupakan afiliasi ISIS yang paling aktif. Klaim mereka didasari kekhalifahan kuno di wilayah yang pernah mencakup wilayah Afghanistan, Iran, Pakistan, dan Turkmenistan. Kelompok ini muncul dari Afghanistan Timur pada akhir 2014, terdiri atas pejuang Taliban Pakistan yang memisahkan diri, serta pejuang lokal yang berjanji setia kepada pemimpin ISIS mendiang Abu Bakar al-Baghdadi. Murad Aslan, seorang analis militer dan mantan kolonel tentara Turki, mengatakan, afiliasi ISIS di Afghanistan dikenal dengan metodologinya yang radikal dan keras. Saya pikir ideologi mereka menginspirasi mereka dalam memilih target. Pertama-tama Rusia berada di Suriah dan berperang melawan Daesh seperti Amerika Serikat. Itu berarti mereka melihat negara-negara seperti itu sebagai musuh, kata Aslan kepada Al Jazeera. Sekarang mereka di Moskow, sebelumnya mereka di Iran, dan kita akan melihat lebih banyak serangan, mungkin di ibu kota negara lain, kata dia. Meskipun keanggotaannya di Afghanistan disebut telah menurun sejak puncaknya pada 2018, para pejuang ISKP masih menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap otoritas Taliban di Afghanistan. ISKP mengaku bertanggung jawab atas serangan tahun 2021 di luar bandara Kabul yang menewaskan 175 warga sipil, 13 tentara Amerika Serikat, dan melukai puluhan lainnya. Afiliasi ISIS ini sebelumnya juga dituduh sebagai pelaku serangan berdarah di bangsal bersalin Kabul pada Mei 2020. Serangan ini menewaskan 24 orang, termasuk perempuan dan bayi. Pada bulan November di tahun yang sama, kelompok ini menyerang Universitas Kabul, menewaskan sedikitnya 22 guru dan mahasiswa. Pada September 2022, ISKP mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri yang mematikan di kedutaan Rusia di Kabul. Tahun lalu, Iran menyalahkan kelompok tersebut atas dua serangan terpisah terhadap sebuah kuil besar di Shiraz Selatan, Shah Cheragh, yang menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai lebih dari 40 orang lain. Amerika Serikat mengklaim telah menyadap komunikasi yang mengonfirmasi bahwa ISKP sedang bersiap untuk melakukan serangan sebelum bom bunuh diri terkoordinasi di Iran pada bulan Januari tahun ini. ISKP mengaku bertanggung jawab atas serangan di Kerman, kota di Iran Tenggara, yang menewaskan hampir 100 orang. Analis pertahanan dan keamanan mengatakan kelompok tersebut telah menargetkan propagandanya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa tahun terakhir atas dugaan penindasan terhadap Muslim. Kabir Taneja, seorang peneliti di program studi strategis dari Observer Research Foundation, sebuah wadah pemikir yang berbasis di New Delhi, India, kepada Al Jazeera mengatakan, Rusia dipandang oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai kekuatan salib melawan Muslim. Rusia telah menjadi target ISIS dan bukan hanya ISKP sejak awal, kata Taneja, penulis buku The ISIS Peril. ISKP menyerang kedutaan Rusia di Kabul pada tahun 2022, dan selama berbulan-bulan, Badan Keamanan Rusia telah meningkatkan upaya mereka untuk menekan ekosistem pro-ISIS, baik di Rusia maupun di sekitar perbatasannya, khususnya di Asia Tengah dan Kaukus, kata dia. Pada awal Maret, Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan telah mengagalkan rencana ISIS untuk menyerang sinagog di Moskow. ISIS dan Rusia juga telah lama menjadi musuh di medan perang lain seperti Suriah. Kekuatan udara dan dukungan Moskow terhadap rezim Bashar al-Assad sangat penting dalam memukul mundur kemajuan yang dicapai para pejuang ISIS di tahun-tahun awal Perang Saudara.
Pasukan Rusia juga dituduh oleh kelompok hak asasi manusia dan front oposisi lain di Suriah melakukan pelanggaran dan tindakan berlebihan terhadap warga sipil melalui kampanye pengeboman. Hubungan dekat Moskow dengan Israel juga menjadi kutukan terhadap ideologi ISIS. Jadi gesekan ini bukanlah hal yang baru secara ideologis, namun secara taktis, katanya kepada Al Jazeera. Meskipun begitu, Taneja melihat ada faktor lain, yaitu berkumpulnya kembali kelompok bersenjata menjadi kekuatan yang tangguh setelah mengalami kemunduran di Suriah dan Iran. ISKP di Afghanistan telah berkembang kekuatannya secara signifikan, dan bukan hanya ISKP. ISIS di wilayah operasi aslinya, Suriah dan Irak juga mengalami peningkatan dalam kemampuan operasionalnya, kata Taneja. Menurut Taneja, ISKP secara ideologis kuat, kendati secara politis tidak. Secara taktis atau strategis, mereka lebih kuat lagi. Bukan hanya kali ini Moskow dan kota lain di Rusia menjadi sasaran serangan teror. Pada tahun 2002, pejuang Chechnya menyandera lebih dari 900 orang di teater Moskow Dubrovka, menuntut penarikan pasukan Rusia dari Chechnya dan diakhiri perang Rusia di wilayah tersebut. Pasukan khusus Rusia lalu menyerang teater tersebut untuk mengakhiri kebuntuan, dan 130 orang tewas, sebagian besar tercekik oleh gas yang digunakan oleh pasukan keamanan untuk membuat para pejuang Chechnya tidak sadarkan diri. Serangan paling mematikan di Rusia adalah pengepungan sekolah Beslan pada tahun 2004 yang dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata Chechnya. Pengepungan tersebut menewaskan 334 orang, termasuk 186 anak-anak. Я думаю, 40 лет. Я думал, 40 лет.